Sidang perdana kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Kapuas Ben Ibrahim S. Bahat dan sang istri Ari Egani berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023. Agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada kedua terdakwa yang berlangsung secara online, dikarenakan para terdakwa masih berada di rumah tahanan negara KPK Jakarta. Sementara itu, di ruang sidang PN Tipikor Palangkaraya dihadiri oleh dua jaksa penuntut umum KPK beserta 3 tim kuasa hukum terdakwa Ben Ibrahim dan Ari Egani. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Sulistiono dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saat jaksa penuntut umum hendak membacakan dakwaan, penasehat hukum terdakwa Ben Ibrahim dan Ari Egani mengajukan permohonan agar sidang tersebut dilaksanakan secara offline. Sementara itu, terdakwa Ben Ibrahim dan Ari Egani juga mengajukan permohonan agar sidang pembacaan dakwaan dilakukan secara offline ke Ketua Majelis Hakim. Majelis Hakim Agung Sulistiono mengatakan mengenai persidangan berikutnya akan dipertimbangkan apakah dilakukan secara online atau offline. Yang pertama, pada hari ini, sebagaimana teman-teman juga sudah mengikuti bahwa dengan pembacaan dakwaan sudah dilakukan dan sudah telah selesai. Adapun memang agak terhambat karena tentunya menjadi perhatian kita semua bahwa para terdakwa Pak Ben Ibrahim dan juga Ibu Ari Egani secara prinsip demi untuk keadilan dan juga demi untuk alasan kemanusiaan maka telah mengajukan permohonan secara lisan, bagusnya juga ditambahkan oleh kita juga tadi secara tertulis, dan teman-teman bisa melihat bahwa pada akhirnya majelis hakim, puji Tuhan, alhamdulillah telah dikabulkan untuk agenda persidangan selanjutnya dilakukan secara offline, full offline. Adapun sebagaimana teman-teman ketahui bahwa yang pertama terkait dengan materi perkara, sebagaimana kita sudah dengarkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Ben Ibrahim dan juga kepada Ibu Ari Egani, di mana kita melihat yang didakwakan tersebut kan dakwaannya adalah dakwaan kumulatif, di mana dihadapkan kepada para terdakwa. Pasal yang pertama adalah pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor dengan junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 11 huruf F junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, di mana kita ketahui bahwa dari total secara kualitatif dan secara kuantitatif kita menghitung ada sekitar 54 tuduhan perbuatan yang dilakukan terhadap terdakwa Ben Ibrahim baik sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2 Ari Egani. Tentunya sebagaimana kita pahami bersama bahwa perkara ini bukanlah perkara yang operasi tangkap tangan atau kita kenal dengan OTT. Dimana kalau perkara OTT dalam persidangan itu hanya membahas 1 atau 2 perbuatan saja yang mana terkena dampak dari OTT tersebut. Dalam hal perkara terdakwa ke-1 Ben Ibrahim dan juga Ari Egani terdakwa 2, kita melihat sama-sama telah didengar bahwa sekitar 54 tuduhan perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam kesempatan mendatang, tentunya saat ini kita akan menghadapi tahapan selanjutnya adalah eksepsi, di mana nanti kita akan sampaikan secara detail eksepsi-eksepsi keberatan-keberatan kami selaku penasihat hukum di dalam persidangan pada hari Kamis depan. Tanggal hari Kamis depan 24 Agustus mendatang. Tapi kalau soal 54 itu kan itu soal materi Bang, gimana? Apa itu yang dimasukkan? Bukan. Tentunya kita sama-sama memahami bahwa formalitas dakwaan adalah hal-hal yang akan dituangkan dalam eksepsi. Kita pahami. Nanti kita akan secara resmi kita akan sampaikan pada tanggal persidangan selanjutnya terkait dengan eksepsi. Ditambahkan untuk mengenai persiapan eksepsi kita. Oh, baik, untuk terkait dengan eksepsi ya, karena terdakwa 1 dan 2 sudah menyampaikan eksepsi dengan kuasa hukum ya. Nah, terkait dengan eksepsi kami belum bisa banyak berkomentar ya. Mungkin kami akan sampaikan di saat waktunya. Jadi kita belum bisa sampaikan ya karena juga terkait dengan
hal-hal yang perlu kami koordinasikan juga ya. Itu sih sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Catatan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkait pembacaan dakwaan di sidang pertama ini, tanggapannya terkait hal itu gimana? Oh iya, silakan. Terkait dengan apa? Terkait dengan keberatan ya awalnya ya. Sebenarnya keberatan ya tentu hak menjadi hak terdakwa 1 dan 2 ya, karena secara apa? Secara materi terdakwa 1 dan 2 mesti mendengarkan dakwaan itu secara utuh ya, secara komprehensif, cermat dan sebagainya. Kalau kemudian secara online kita khawatirnya ada hal-hal yang non teknis yang menyebabkan dakwaan itu tidak bisa diterima secara jelas dan detail. Nah, tetapi kemudian dalam pertimbangan dan sebagainya, jalan tengah yang disampaikan oleh majelis hakim, kami bisa memahami keputusan itu, penetapan itu, bahwa kemudian dakwaan itu dibacakan, dan kami juga bersyukur ya. Tentu kami juga apresiasi ke majelis hakim sudah mengkabulkan permohonan kami ya, untuk sidang secara offline. Kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim. Siap, terima kasih. Jumlahnya tadi sudah dibacakan ya, sudah ini ya. Ya, dan juga penerimaan masing-masing dinas atau PD ya. Itu masuk di pasal 12 UPF dan gratifikasi pasal 12 UPF besar. Jadi jumlah totalnya tadi dicek aja nanti tadi kan sudah ada 2 case, satu di gratifikasi yang diterima oleh para terdakwa ini dari swasta. Dalam hal ini ada Adit Sanur Indonesia. Swasta itu termasuk yang berundang PDAM. PDAM bukan swasta. PDAM itu kan tadi kan bagian dari PD tadi kan. Dan kedua meminta beberapa uang kepada masing-masing PD, termasuk tadi PDAM. Dan tadi jumlahnya tadi sudah jelas ya. Tadi disebut ada juga nyinggung soal lembaga survei itu masuk juga Pak? Iya, termasuk diantaranya dipakai untuk pembayaran lembaga survei. Jadi uang yang diterima itu dipakai untuk membayar survei yang tadi ya, Indobarometer sama poltreking. Rencana kapan kedua terdakwa dibawa ke Palangkaraya? Tadi sudah keluar penetapan untuk pengalihan tahanan dari rutan KPK ke rutan Palangkaraya. Jadi sebelum sidang kedua, kemungkinan kalau nggak hari Selasa di Rabu. Jadi biar lanjut di hari Kamis kan sidang. Jadi nyambung. Nah, izin tadi ada disambutkan dengan kasus korupsi PDAM terdahulu ya. Ya, jadi tadi sudah dibacakan penerimaan uang antara lain dari Direktur PDAM. Dan Direktur PDAM itu menyerahkan uang kepada para terdakwa ini dari uang kasnya PDAM. Kan yang bersangkutan kan sudah diproses ya di Ponis. Berarti untuk kerugiannya mungkin bisa lebih dari yang didakwakan itu. Ya, kalau kerugiannya kan sudah sudah ditangani sama penegak hukum lain. Kami mendakwa dari penerimaan uangnya aja. Penerimaan uang yang diterima oleh para terdakwa antara lain dari Direktur PDAM tadi yang sudah disebutkan tadi. Untuk kedua terdakwa dari ini dakwaan yang meringankan dan juga memberatkan. Belum ada yang meringankan. Ini belum tuntutan nanti. Kalau ada tuntutan baru hal yang Terkait 54 item kasus tadi itu semuanya akan dibuktikan Pak ya, oleh KPK. Nanti setelah pembacaan eksepsi, kemudian nanti setelah penetapan terkait penetapan eksepsi ditolak atau ditolak, nanti pembuktian. Nanti saksi-saksi kita hadirkan. Artinya 54 item itu akan dibuktikan semua Pak ya? Saksinya nanti kita cek lagi ya, berapa banyak ya. Tapi ada dari tulisan-tulisan itu kan, kebunan jadi saksi dulu. Dari saksi tadi kan ada masing-masing dari swasta ya, antara lain dari masing-masing OPD. Ada berapa saksi mungkin Pak? Mas Fikri, ini yang lebih untuk saksi yang berapa? Yang apa? Sejumlah kurang lebih ada kita akan saling lagi ya sidang yang langgar terkait langsung mungkin ya terkait kurang lebih dari 50 ya lebih dari 50